Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Masayuri Sikunaningsi dengan NIM 122111371. Maksud saya untuk membuat video ini adalah untuk membahas soal-soal latihan dan penugasan dari mata kuliah aplikasi ekonomi dan saya di sini berasal dari Prodi Manajemen angkatan 2021 SIE Bank BPD Jateng. Oke, langsung saja. Untuk soal pertama itu ada perusahaan mebel Minol membuat meja dari dan kursi dari kayu. Setiap meja membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 jam. Setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan rata-rata 1 jam. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata 7 US dollar dan setiap kursi 5 US dollar. Ringkasan data mengenai meja dan kursi ada pada tabel berikut. Oke, ini tabelnya kita bisa lihat bahwa pekerjaan membutuhkan jam kerja yang dibutuhkan dalam membuat meja dan kursi itu sebagai dilihat di tabel ini, lalu ada jam kerja yang tersedianya juga. Oke, untuk pertanyaannya itu, berapakah seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan minimal maksimal? Oke, sebentar. Kita buka aplikasi POM. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi POM, lalu kita klik modul, lalu linear programming, lalu new. Nah, untuk titelnya ini saya ganti menjadi perusahaan Minol. Number of cost-nya 2, number of variabelnya 2, dan ini tetap, lalu kita klik OK. Oke, maksudnya. Lalu ini saya ganti menjadi meja. Ini saya ganti menjadi kursi. Dan untuk kosnya ini kita ganti menjadi tukang kayu. Lalu yang di bawahnya itu pengecetan. Nah, ini untuk maksimumnya meja ini 7, lalu di sininya itu 5. Lalu untuk di tukang kayu di sini 4, lalu di sini itu ada 2. Lalu untuk pengecatannya 2. Lalu tukang kayu, mohon maaf di sini yang 2 seharusnya. Lalu di sini itu tukang kayunya 3. Lalu di sini itu pengecatannya 1. Lalu untuk tukang kayu RHS-nya 240. Lalu di sini itu ada 100. Sebentar ya teman-teman, saya cek lagi. Untuk maksimum di meja itu 7, di kursi 5. Lalu tukang kayu di meja 4. Di pengecatannya itu 2. Lalu tukang kayu di kursi 3. Lalu pengecatannya 1. Oke, udah benar. Lalu untuk menganalisis datanya ini, kita langsung saja klik solver. Nah, akan muncul data seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada linear program result, di mana di sini kita memperoleh solusi di meja itu sebesar 30, lalu di kursi sebesar 40 dengan keuntungan sebesar 410. Lalu untuk dualnya itu di tukang kayu sebesar 1,5, lalu untuk di pengecatan itu 5. Oke, ada yang kedua itu ada ranking. Nah, ini kita dapat menganalisis sensitivitas, ada lower bound, ini lower bound, dan ada upper bound. Lower bound itu sendiri batas bawah. Bisa dilihat
Untuk tukang kayu, lower bound-nya itu sebesar 200 dan untuk upper bound atau batas atasnya itu 300. Lalu untuk pengecetan, lower bound-nya itu sebesar 80 dan untuk upper bound-nya itu sebesar 120. Oke, yang ketiga itu ada solution list. Nah, dari solution list ini kita bisa lihat untuk mejanya itu follow-nya itu sebesar 30, lalu kursi itu ada 40, dan untuk optimal follow-nya itu sebesar 410. Lalu yang keempat ada tabel iteration. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat untuk mejanya itu sebesar sebesar 30, lalu untuk kursi itu sebesar 40. Dan optimal follow-nya itu sebesar, nah maksudnya dari sini kita bisa lihat untuk mencapai solusi dan proses yang simplex. Lalu untuk yang kelima itu ada tabel dual. Nah, dari dual ini menunjukkan prima yang sesuai masukan sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada grafik. Nah, sebentar teman-teman. Nah, ini dari grafik ini dilihat area berwarna pada grafik ini merupakan visible area, yaitu daerah batas yang mungkin untuk mengalokasikan sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Produksi tidak boleh melebihi titik-titik yang ada pada daerah visible area. Pada grafik terdapat isoprofit line yang berada pada titik itu, di mana garis tersebut merupakan titik koordinat maksimum produksi guna mencapai profit yang maksimal. Oke, sekian untuk penjelasan saya pada soal nomor 1. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.